Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda. Buah karya dari autor Elis Kurniasih. Memasuki bab ke-24, semakin terlihat berbeda. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Kiara berjalan di sebuah mall bersama Vanessa. Sudah 2 jam mereka berada di sini. Mereka memang sering berbelanja bersama. Rah, mampir ke sini dulu yuk. Vanessa menarik tangan adik kesayangan Kenan saat melintasi toko pakaian dalam dan lingerie. Kiara hanya melihat-lihat pakaian yang tengah terdisplay di sana. Sedangkan Vanessa sedang mencobanya di ruang ganti. Rah, cocok nggak? Tanya Vanessa saat ia mencoba lingerie itu. Vanessa memutarkan tubuhnya di depan cermin, sedangkan Kiara hanya menjadi tim penilai. Bagus, tapi terlalu terbuka, Kak. Pakaian tidur berwarna merah itu praktis hanya menutupi area dada dan bagian sensitifnya saja. Bagian dadanya pun hanya menutupi putingnya saja. Biarin, justru aku suka yang seperti ini. Bungkus ah. Vanessa kembali membuka pakaian itu dan menggantinya dengan pakaian yang sebelumnya ia pakai. Aku ingin pakai lingerie ini besok malam. Emang, besok Kak Kenan udah pulang? Dia bilang sih cuma 3 hari di sana, berarti besok sudah sampai di sini. Kami sudah lama tidak tidur bersama, Ra. Aku kangen banget sama kakakmu. Jawab Vanessa manja. Dasar. Kiara menggelengkan kepalanya. By the way, kamu gak beli, Ra? Tanya Vanessa. Kiara menggeleng. Kan udah beli ini. Kiara menunjukkan 2 buah paper bag di tangannya. Loh, itu bukannya baju untuk suami kamu? Tanya Vanessa lagi. Pasalnya, Kiara tadi membeli kaos pria. Bukan, ini buat aku. Jawab Kiara membuat Vanessa semakin membulatkan matanya. Sejak kapan kamu pakai pakaian seperti itu, Ra? Ih, enggak banget sih. Cibir Vanessa. Katanya kamu pengen Gunawan itu melirik kamu terus, deket sama kamu terus. Kalau cara pakaian dan dandananmu biasa seperti ini, yang ada Gunawan akan semakin pergi. Kiara menoleh ke arah Vanessa dan tersenyum. Gak tahu Kak, sejak hamil, aku malah lebih suka berdandan seperti ini. Rasanya malu kalau memakai pakaian yang terlalu terbuka. Is, kok kamu jadi anak gini sih, Ra? Kiara kembali tersenyum. Lagian, sekarang aku sudah lebih siap jika Mas Gun ingin pergi. Vanessa menatap Kiara sejenak. Mereka persis berdiri di depan kasir. Kamu yakin, Ra? Bukannya kamu cinta mati banget sama Gunawan? Kiara menghela napasnya. Entahlah, Kak. Cinta memang tidak bisa dipaksakan. Dan sepertinya aku mulai lelah mengejar cinta Mas Gun. Vanessa memeluk Kiara dari samping. Sebenarnya sejak dulu, ia selalu memberikan saran itu pada adik kesayangan sang kekasih. Namun Kiara selalu percaya diri bahwa ia bisa memiliki hati sang suami. Ia berprinsip, batu saja bisa bolong jika ditetesi terus dengan air. Begitu juga dengan cinta. Ia meyakini dengan cinta, perhatian, dan maaf yang selalu diberikan pada suaminya, maka lambat laun cinta dari sang suami itu pun akan hadir untuknya. Tapi seiring berjalan waktu, ternyata Hani Gunawan tetap tak mampu dilelehkan. Ia tetap menjadi Gunawan seperti pertama kali Kiara temui. Kak, kita makan yuk, aku lapar nih. Ajak Kiara yang langsung diangguki Vanessa. Vanessa dan Kiara berjalan beriringan sambil memilih tempat makan yang mereka inginkan. Di sela-sela langkah kaki itu, Vanessa memegang ponselnya dan mendayal nomor sang kekasih. Sejak pagi Kenan tidak memberinya kabar. Bahkan ponselnya pun tidak aktif. Ih, kemana sih dia? Tanya Vanessa pada dirinya sendiri. Namun suara Vanessa yang cukup keras pun mampu didengar oleh Kiara yang berjalan di sampingnya. Telepon Kak Kenan? Tanya Kiara. Vanessa mengangguk. Hari ini kakakmu gak ngasih kabar, Ra. Seharian ditelepon gak bisa-bisa. Sibuk kali, Kak. Emang pernah kakakmu gak sibuk? Tanya Vanessa membuat Kiara mengangguk tertawa. Mereka pun memasuki sebuah restoran Jepang
Kiara terlihat santai dengan menggunakan kaos polos berwarna pink dan celana bahan 3/4 berwarna senada. Lalu ia menambahkan outer putih sepanjang celana yang ia gunakan itu. Kesan casual Kiara semakin terlihat, karena ia mengenakan sneaker berwarna putih senada dengan outer itu. Sebelum memasuki restoran itu, Gunawan sudah melihat sang istri yang tengah berjalan menuju ke arah restoran ini. Ia pun berada di restoran yang sama dengan kedua klien. Arah mata Gunawan tertuju pada sang istri yang semakin lama semakin terlihat berbeda. "Kak, aku cuci tangan dulu ya." Kiara pamit pada Vanessa dan berjalan menuju wastafel yang disediakan di dalam restoran itu. Lalu tanpa disengaja, seorang pria menubruk Kiara hingga dirinya oleng. Namun tubuh Kiara ditangkap oleh seorang pria yang berada tepat di belakangnya. "Maaf ya Mbak," ucap pria tanggung yang menubruknya tadi. Kiara hanya tersenyum dan menjawab, "Ya." Lalu ia menoleh ke belakang. Ternyata yang menangkap tubuhnya adalah sang suami. "Mas di sini?" tanya Kiara sembari menegakkan lagi tubuhnya. Gunawan mengangguk. "Tadi aku lihat kamu dari luar sama Vanessa." Kali ini Kiara yang mengangguk. "Iya." Kemudian Kiara menuju wastafel ditemani Gunawan di belakangnya. "Kalau jalan hati-hati, Ra. Kamu sedang hamil. Orang hamil tidak boleh jatuh," ucap Gunawan persis di belakang telinga Kiara. Kiara mendongak dan melihat wajah sang suami dari balik cermin. Ia pun mengangguk, lalu membalikkan diri, agar wastafel itu bisa digunakan oleh Gunawan. "Ra," panggil Gunawan, karena Kiara tak lagi menoleh ke arahnya setelah membalikkan badan. Mereka seperti orang asing yang tak sengaja bertemu di jalan. Kiara menoleh ke belakang. "Belanjanya sudah selesai. Setelah ini mau langsung pulang?" tanya Gunawan. Kiara mengangguk. "Iya." "Kalau begitu bareng aja denganku. Pertemuanku dengan klien juga sudah selesai." Gunawan selesai mencuci tangan dan mengeringkan kedua tangannya. "Gak perlu mas, aku bareng Kak Vanessa." "Biar Vanessa pulang sendiri." Kiara menggeleng. "Mas urus saja pekerjaan mas. Tidak apa aku pulang bersama Kak Vanessa. Lagian, kasihan kalau Kak Vanessa pulang sendirian." Ia tersenyum dan berkata lagi, "Aku duluan ya mas." Kiara meninggalkan Gunawan yang masih berdiri di wastafel. Kemudian sesampainya di meja tempat Vanessa duduk, Kiara mengajak Vanessa untuk makan di restoran yang lain. "Kenapa pindah?" tanya Vanessa yang berdiri karena satu tangannya ditarik Kiara untuk meninggalkan restoran ini. "Udah gak kepengen makan masakan Jepang, cari yang lain aja yuk," ajak Kiara, karena Kiara malas melihat sang suami bersama dengan klien wanitanya di sana. Walau Gunawan tidak berduaan, ada satu orang pria yang juga ikut duduk di sana. "Dasar bumi labil," ledek Vanessa, lalu mengikuti langkah adik kesayangan sang kekasih. Salah satu klien Gunawan adalah seorang wanita. Lebih tepatnya, adalah mantan sekretaris Gunawan dulu. Mantan sekretaris plus-plus Gunawan, yang pernah Kiara tampar dan jambak di depan umum. Dan akhirnya diberhentikan lebih dari setahun yang lalu. Kini mantan sekretaris Gunawan bekerja sebagai sekretaris pada bos, yang merupakan kliennya itu. Arah mata Gunawan menangkap kepergian sang istri yang keluar dari restoran ini. Lalu ia melihat ke arah wanita yang duduk di hadapannya. Ia pun sadar. Ada mantan sekretaris yang dulu pernah membuat istrinya sakit hati. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.